Oke, kemudian karena menjelang momentum politik di 2024 mendatang ini tentu banyak sekali dinamika yang akan terus berkembang. Nah, oleh karena itu Lingkar Studi Politik Milenial hadir untuk memberikan ruang untuk kita sebagai anak-anak milenial maupun zilenial agar kita juga terlibat secara proaktif dalam pembangunan konsolidasi demokrasi. Nah, tapi di sini teman-teman saya tidak sendirian, tentunya nanti akan memantik diskusi kita pada malam hari ini. Ada Kang Tri Adi Bangsawan selaku founder dari Sangga Buana Institute atau pemerhati politik, dan beliau juga sebetulnya sering mengisi ruang-ruang publik di Banten khususnya yang terkenal tadi dengan komunitas Sangga Buana Institute. Dan terlebih mungkin ada kolega saya juga Mas Hengki Primana yang juga sebagai salah satu founder aktivis milenial. Dan sebagaimana teman-teman ketahui, Mas Hengki juga dulu pernah terlibat ataupun pernah menjadi pimpinan di BEM Nusantara. Dan hari ini beliau sedang menempuh pendidikan di pasca sarjana satu kelas dengan saya. Nah, oleh karena itu mungkin dari teman-teman semua perlu kita diskusikan terkait dengan bagaimana upaya-upaya dinamika yang akan terjadi di pemilu 2024 mendatang. Terlebih pasca yang sesuai tema pada malam hari ini adalah terkait dengan upaya Ganjar Pranowo dalam tanda kutip dibajak oleh partai lain. Dan kemudian yang menjadi pertanyaan publik, kemana tiket PDIP begitu? Karena sebagaimana kita ketahui, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah salah satu partai yang bisa mengusung kader ataupun anggotanya maju dalam konstelasi politik di 2024 tanpa melakukan koalisi dengan partai manapun, karena PDI Perjuangan itu sudah memenuhi persyaratan presidensial threshold. Nah, oleh karena itu, tapi tidak menutup kemungkinan dalam panggung politik di Indonesia itu bisa terjadi pembangunan koalisi, termasuk mungkin hal ini juga bisa kita lihat dari berbagai penjajakan komunikasi politik yang sudah dibangun oleh lintas partai begitu. Termasuk mungkin yang hari ini gandrung menjadi perbincangan publik, yaitu terkait dengan tadi terbentuknya koalisi Indonesia Bersatu, kemudian penjajakan koalisi yang dibangun oleh Gerindra dan PKB, dan seterusnya. Nah, kemudian hari ini memang kenapa tema pada malam hari ini terkait dengan Ganjar Pranowo dan kutip yang dibajak oleh partai lain, karena kalau kita lihat dari penyampaian media massa itu menunjukkan saat Rapimnas rapat pimpinan Rapimnas ya kalau tidak salah, itu salah satu partai kemudian mengusulkan Pak Ganjar Pranowo untuk maju dalam Pilpres mendatang. Nah, ini juga menjadi pertanyaan publik, apakah ini bagian dari strategi partai tersebut untuk untuk meningkatkan elektabilitas dan popularitas partai, atau memang ini kemudian juga sudah menjadi strategi partai agar bisa menambah suara elektoral partai tersebut, karena memang Pak Ganjar sampai hari ini juga masih eksis di 3 besar dalam berbagai lembaga survei. Nah, oleh karena itu ini sangat penting untuk kita diskusikan, apalagi pada saat yang sama teman-teman semua Pak Ganjar ini dalam tanda kutip dibajak oleh partai lain. Nah, ini juga meniscayakan bahwa adanya semacam adanya semacam kaderisasi yang tidak berjalan di internal partai politik. Nah, oleh karena itu hal ini perlu kita diskusikan. Nah, selain itu juga teman-teman, sebagai informasi kembali, eh, apa kedua partai baik PDI Perjuangan dan Partai Nasdem, kalau teman-teman mengikuti juga memang dalam tanda kutip saling sindir ketika Rapimnas digelar. Nah, ini nanti mungkin bisa kita diskusikan secara bersama-sama teman-teman ya. Mungkin termasuk juga kita minta pandangan dari pengamat politik secara langsung. Di sini ada Pak Dr. Haris nanti yang bisa memberikan gagasan terkait dengan terkait dengan tema yang akan kita diskusikan pada malam hari ini. Baik, teman-teman semua, sebelum kita mulai, mungkin bisa di on cam kan videonya. Nanti akan kami dokumentasikan terlebih dahulu. Oke, teman-teman, apakah bisa diaktifkan videonya?
Oke, boleh diaktifkan, Kang Hasim dan teman-teman yang lain. Oke, mungkin lagi pada di jalan. Saya dokumentasikan ya, meskipun tidak tampil secara keseluruhan. Oke, sudah pada tampan-tampan kan? Oke, baik, terima kasih. Mungkin untuk mengawali diskusi kita pada malam hari ini akan dipandu terlebih dahulu oleh Kang Tri. Halo, selamat malam Kang Tri. Siap. Selamat Oke, malam, Kang Imron. terima kasih banyak sebelumnya Kang Tri, Adi Bangsawan yang sudah berkenan hadir pada diskusi kita pada malam hari ini. Nah, mungkin Siap. Mas Tri bisa memberikan ilustrasi kepada kami terkait dengan ini apa terkait dengan fenomena politik yang sedang berkembang di tanah air, terutama tadi ya dalam tanda kutip sesuai tema kita pada malam hari terkait dengan pembajakan dalam tanda kutip pembajakan Pak Ganjar oleh partai lain. Nah, ini apakah kemudian bagian dari strategi partai tersebut yang kemudian membajak dalam tanda kutip atau memang ini merupakan salah satu ikhtiar dari partai tersebut sehingga memang ini bisa memantik istilahnya tuh gelombang dari partai politik lain atau respon ya dari partai politik lain. Mangga Kang Tri Adi Bangsawan, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih, Kang Imron. Mohon maaf ini sebelumnya saya tidak bisa menyalakan video karena sedang di perjalanan. Nah, ini sebetulnya saya sedang berbicara politik atau mencoba mengamati politik di hadapan pemerhati politik yang sesungguhnya gitu ya. Saya izin Pak Dr. Haris mungkin masih ada di dalam room meeting pada malam hari ini. Nah, baik. Teman-teman, ini adalah fenomena yang begitu menarik sebetulnya ketika berbicara eskalasi politik nasional menjelang Pilpres 2024. Nah, pertama yang saya amati, politik nasional mulai mengalami kenaikan eskalasi itu pada saat hasil rakernas, hasil rakernas Partai Nasdem yang mengeluarkan 3 nama dan salah satunya adalah Ganjar Pranowo. Nah, Ganjar ini menarik ya karena di beberapa bulan ke belakang kita juga melihat isu di Desa Wadas. Jadi itu juga sebetulnya menggoyang Ganjar secara betul-betulan ya karena memang realitas di lapangan pada saat Desa Wadas mulai mencuat ke publik begitu ramai, orang banyak membicarakan Desa Wadas dan sebagainya, dan tidak lupa juga bahwa di situ menjadi provinsi yang memang dipimpin oleh Ganjar Pranowo. Tapi sampai hari ini saya kemarin baca berita 5 hari yang lalu, survei terakhir Ganjar masih tetap masuk ke dalam 3 besar atau bahkan ada lembaga survei yang mengatakan bahwa Ganjar elektabilitasnya terus menanjak dan sebagainya. Nah, mungkin itu pertama, bahwa eskalasi politik nasional yang saya amati berubah atau mengalami kenaikan ketika Nasdem melaksanakan rakernas, lalu kemudian mengeluarkan 3 nama, dan salah satunya adalah Ganjar. Mungkin itu pertama. Nah, lalu yang kedua, soal pemilihan di eksekutif ya. Karena kan beda halnya ketika di legislatif. Kalau misalkan di legislatif mungkin peran partai politik juga sangat signifikan di sana. Tapi kalau yang saya lihat, kalau untuk dalam kontestasi eksekutif seperti Pilpres, Bupati atau Gubernur, malah yang paling dominan sekali itu adalah elektabilitas dari aktornya. Nah, ini yang terjadi pada Ganjar. Ganjar ini kan aktor dari atau kader dari PDIP, kemudian karena memiliki elektabilitas yang terus menanjak, terus bagus dari beberapa lembaga survei, akhirnya Ganjar juga masuk ke dalam list capres atau cawapres yang akan dijalankan oleh partai lain. Jadi, kalaupun kemudian PDIP misalnya rekomendasinya tidak jatuh kepada Pak Ganjar, saya yakin Ganjar tidak akan kesulitan untuk
mencari perahu untuk sampai ke Pilpres 2024. Nah, itu juga kalau di dalam pemilihan eksekutif saya melihat sih aktor elektabilitas dari aktor politik itu, dari tokoh politik tersebut mempunyai pengaruh yang lebih besar ketimbang dari partai politik. Nah, lalu yang ketiga, saya juga tidak tahu ini apakah ini bagian dari strategi politik yang dimainkan oleh PDIP ketika Ganjar dihadap-hadapkan dengan Puan Maharani beberapa bulan yang lalu. Kan kita sering mendengar isu Ganjar dan Puan seolah-olah dihadapkan. Nah, apakah PDIP sedang memainkan playing victim, menempatkan Ganjar sebagai korban politik lah, katakan seperti itu, sebagai korban politik, dan ini untuk menguji konsistensi publik dalam mendukung Ganjar Pranowo menjadi presiden. Ini juga bisa jadi bahan catatan bagi PDIP tersendiri ketika tidak merekomendasikan Ganjar untuk maju di Pilpres 2024 dengan landasannya tadi bahwa ketika Ganjar dikoyak-koyak sebagai, katakanlah sebagai korban politik, ini menjadi landasan PDIP bahwa ada banyak loyalis Ganjar di belakangnya yang terus mendukung sampai Pilpres 2024. Apalagi sekarang sudah banyak di Banten juga, saya rasa sudah banyak tuh, ada Ganjaris, ada apalagi lah, dan lain sebagainya, yang relawan-relawan yang siap mendukung Ganjar di Pilpres 2024. Nah, apalagi sekarang saya lihat juga ada beberapa survei yang mengawin-ngawinkan lah capres dan cawapresnya siapa. Jadi tadi saya lihat baca berita ada Ganjar dan Sandi, terus juga Anies dan AHY. Nah, ini kan peta politik juga nih kalau misalkan saya lihat ya, karena kedua-duanya punya menarik dan juga dari partai yang sangat dinamis sekali untuk berkoalisi di Pilpres 2024. Dan ketika disurvei pun dengan dua pasangan calon ini, tetap saja Ganjar masuk dalam tingkatan yang pertama untuk survei Pilpres di 2024. Nah, kemudian hari ini juga kita bisa lihat bahwa baru ada dua corong yang memungkinkan untuk mencalonkan capres dan juga cawapres. Pertama itu ada PDIP sendiri, lalu yang kedua ada KIB, Golkar, PAN, dan P3 yang sudah membuat koalisi sejak dini. Walaupun ini juga akan mengalami perubahan, saya rasa menjelang Pilpres di 2024 nanti, tergantung siapa nanti aktor yang akan dicalonkan dan lain sebagainya. Mungkin itu. Lalu yang terakhir, saya melihat sih di sini ada pertaruhan Trah Soekarno. Kenapa kemudian? Karena selain Bu Mega, Trah Soekarno yang hari ini sedang moncer di politik nasional, ya tinggal Puan Maharani. Puan Maharani ini apakah tetap akan dipaksakan dengan dengan mempertahankan bahwa ini loh Trah Soekarno yang akan mewarisi, atau terus mengalami kenaikan sampai di Pilpres 2024 menempatkan Puan Maharani sebagai capres dari PDIP. Nah, itu paling, kalau misalkan itu tetap dipaksakan, saya melihat bahwa ini lebih ke Trah Soekarno, penerus daripada Megawati itu sendiri. Nah, lalu kemudian di internal pun yang saya lihat juga, di internal PDIP, Bu Mega tidak akan sekonyong-konyong atau dengan gegabah memilih calon ketua umum. Nah, itu juga jadi pertanyaan tuh, nanti akan jatuh ke siapa ketika Puan Maharani menjadi seorang presiden, misalkan dicalonkan menjadi seorang presiden, lalu siapa yang akan meneruskan dari Trah Soekarno yang akan menjadi ketua umum di PDI Perjuangan. Nah, paling itu Kak Imron sebagai sebagai pengantar lah dari saya. Nanti mungkin teman-teman juga bisa sharing sambil diskusi aja.
Paling itu, Kak Imron. Oke, baik. Terima kasih Kang Adi atas Sama-sama. penyampaiannya terkait dengan tema yang akan kita bahas. Nah, mungkin diharapkan juga sama Kang Adi nanti lebih mengeksplor terkait dengan apa yang harus kita diskusikan pada malam hari ini. Nah, tadi Kang Adi sudah membicarakan ada beberapa poin yang kemudian ini menjadi diskursus publik terkait dengan Pak Ganjar dan kemudian afiliasinya dalam hal ini itu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Termasuk mungkin kenapa hari ini Mas Ganjar Pranowo itu masih eksis karena mungkin selalu menjadi perbincangan publik, termasuk mungkin karena di satu sisi karena prestasinya, yang kemudian karena penanganan permasalahan yang masih menjadi polemik tadi yang sudah disampaikan oleh Kang Adi, salah satunya itu di Wadas ya, Kang Adi ya. Nah, kemudian juga karena mungkin dalam waktu dekat ini kan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dihadapkan pada pada kader ideologis yang kemudian ini juga tampak memiliki faksi ataupun kelompoknya masing-masing. Di satu sisi Pak Ganjar Pranowo dengan gerakan relawannya yang sudah dibangun dan menyatakan sikap kepada Pak Ganjar ini juga muncul di berbagai daerah termasuk di Banten. Dan kemudian ini juga menjadi hal ataupun suatu yang dilematis ketika ini dihadapkan pada sosok Mbak Puan Maharani, karena sebagaimana kita ketahui Mbak Puan Maharani juga memiliki hubungan genealogis dengan siapa, dengan Ketua Umum PDIP yaitu Bu Mega, Bapak Bu Mega. Nah, oleh karena itu kemudian yang menjadi pertanyaan kita selanjutnya adalah kemana tiket dari PDI Perjuangan, apakah ke Mbak Puan atau memang ke Pak Ganjar itu sendiri, karena memang di satu sisi elit-elit dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan lebih mengharapkan Mbak Puan untuk maju di Pilpres mendatang. Akan tapi ini di akar rumput di tingkat grassroots justru muncul gerakan-gerakan relawan yang mendukung ke arah Pak Ganjar Pranowo. Dan itu bisa terkonfirmasi dari beberapa gerakan relawan. Nah, ini juga gerakan relawan menjadi fenomena yang sangat menarik dalam pentas politik di tanah air. Nah, oleh karena itu di sini mungkin sudah ada Mas Hengki. Nah, Mas Hengki Primana yang kemudian juga akan mengeksplor terkait dengan tema yang akan kita gagas pada malam hari ini. Selamat malam Mas Hengki. Malam Mas Ibron. Ya, tadi terima kasih sebelumnya Mas Hengki sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada diskusi kita pada malam hari ini. Tadi di awal sudah dipantik sebelumnya oleh Kang Tri Adi Bangsawan. Beliau menjelaskan ada beberapa poin kemudian kenapa Pak Ganjar Pranowo itu selalu menjadi perbincangan publik, termasuk juga mungkin secara popularitas juga masih tinggi, masih berada di 3 besar. Nah, oleh karena itu tadi juga beliau membicarakan terkait dengan Terah Soekarno yang kemudian berharap ini masih eksis. Bayangkan kalau misalnya tadi penyampaian dari Kang Adi ketika PDI Perjuangan menghendaki Mbak Puan untuk maju di Pilpres mendatang, ini juga tentu akan sangat bersifat kontraproduktif dengan penerus nanti di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu sendiri. Nah, tanggapan Mas Hengki terkait dengan tema yang akan kita bahas ini seperti apa? Apalagi mungkin Mas Hengki selalu mengikuti perkembangan politik di tanah air sebagai salah satu founder aktivis milenial. Monggo, waktu dan layar kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Imron dan kawan-kawan. Semoga sehat selalu untuk kawan-kawan semuanya. Saya ingin berbicara sedikit terkait gambaran umum pada hari ini koalisi yang sudah terbentuk. Sekarang itu ada koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang terdiri dari Gerindra dan PKB, ada koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri P3, Golkar, dan PKB, P3, Golkar, dan PAN. Dan juga sekarang ini yang sudah kita lihat sudah mulai bangun koalisi antara Nasdem, PKS, dan Demokrat. Setelah PDI ini hari ini kemana begitu? Nah, sekarang ini berbicara terkait popularitas Ganjar, bagaimana dikatakan bahwa Ganjar itu adalah kandidat terkuat hari ini.
banyak yang berpikir seperti itu karena secara elektabilitasnya tertinggi. Nah, bagi saya hari ini bahwa berbicara elektabilitas, berbicara politik, semuanya itu tergantung pencitraan. Nah, hari ini biaya besar itu harus dikeluarkan untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitas. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, gitu, goncangan-goncangan dari pencitraan-pencitraan yang dilakukan oleh Ganjar itu sangat luar biasa hari ini. Nah, tentunya saya nggak mau mempertanyakan dari mana sumber anggarannya begitu. Tetapi pasti ada aktor besar di balik negara ini yang berperan untuk mendongkrak elektabilitas Ganjar. Apakah Ganjar ini disiapkan jadi penerus Jokowi? Karena pernah dalam salah satu pertemuan itu Jokowi mengode waktu di acara itu apa namanya Projo. Jokowi mengatakan bahwa ojo desu-desu walaupun ada yang kita dukung di sini begitu. Jokowi sudah memberikan sinyal untuk memberikan dukungan kepada Ganjar. Nah, sekarang pertanyaannya itu seperti Nasdem kemarin waktu Rakernas Nasdem memunculkan 3 calon nama yang salah satunya Ganjar dan PDI sewaktu Rakernas belum ada mengeluarkan satu nama pun untuk siapa yang akan diusung jadi calon presiden. Nah, hari ini saya berpikir bahwa Megawati memang ingin memberikan Terah Soekarno tetap yang akan dicalonkan sebagai yaitu Ganjar, yaitu Puan. Tapi hari nah, tetapi sudah. Tetapi hari ini kita harus sama-sama, dan saya pikir PDI cukup logis ya, cukup rasional bahwa kenapa belum memunculkan nama calon presiden dari PDI ya karena memang Megawati menginginkan Puan untuk jadi presiden. Tapi hari ini elektabilitas Puan itu sangat-sangat rendah. Sangat-sangat kecil elektabilitasnya. Dan tidak tertutup kemungkinan juga PDI itu akan tetap mendukung Ganjar. Dan memang kalau dari gerak elit-elitnya PDI, kita melihat agak sulit untuk PDI itu mengeluarkan dukungan itu kepada Ganjar. Nah, sempat waktu Rakernas itu, ketika ada pembacaan, penutupan Rakernas, pembacaan hasil Rakernas, itu Ganjar yang membacakan, diminta oleh Megawati untuk Ganjar yang membacakan. Salah satu poinnya adalah bahwa kader PDI akan patuh kepada keputusan Ketua Umum terkait siapa kandidat presiden dari Partai PDI Perjuangan. Nah, bisa jadi itu adalah simbol sinyal dari Megawati untuk mengunci Ganjar agar tidak bisa mencalonkan diri dari PDI. Karena apa? Karena bahwa sewaktu-waktu PDI Ganjar tidak dapat tiket dari PDI, itu video itu akan viral, saya jamin. Bahwa Ganjar sudah membacakan bahwa dia akan patuh terhadap ketua umum siapapun yang diusung. Itu Ganjar yang membacakan. Nah, itu bisa jadi membuat membuat kuncian kepada Ganjar agar tidak bisa maju dari PDI. Tapi di satu sisi kita membaca nih gerak-gerak politik yang dilakukan oleh Ganjar hari ini. Saya melihat relawan yang paling banyak hari ini itu relawan Ganjar. Sedangkan ketika kita cek harta kekayaan Ganjar, itu tidak besar. Tetapi gerak-gerak politik yang dilakukan Ganjar sangat-sangat luar biasa hari ini. Saya ketakutannya nanti, Ganjar ini kehabisan bensin, itu yang ketakutan saya. Gempur-gempuran di awal, nanti kehabisan bensin di akhir, itu berbahaya. Kecuali Ganjar mempunyai sosok besar di baliknya yang untuk mencalonkan diri untuk jadi presiden nanti.
Nah, hari ini yang ingin saya tanyakan, kemana ke arah Jokowi? Benarkah Jokowi mengarah kepada Ganjar? Jika memang Jokowi mengarah kepada Ganjar, Ganjar sudah mendapatkan golden ticket ya untuk salah satunya untuk melenggang menjadi presiden. Karena apa? Karena sama-sama kita tahu ya pemerintah punya alat untuk kemenangan calon presiden begitu. Kemana pemerintah sebelumnya berpihak? Nah, itu adalah potensi besar untuk menang. Kenapa? Jokowi masih punya power. Banyak alat-alat negara ini yang tidak bisa memilih, tapi bisa menyuruh orang memilih. Saya tidak mengatakan itu instansi apa, tetapi mau nggak mau dibuktikan kemenangan 2 periode Jokowi adalah peran besar dari alat negara tersebut. Alat negara, instansi negara yang tidak bisa bermain di pemilihan presiden, tidak bisa memilih presiden, tapi dia bisa bermain untuk menyuruh orang memilih presiden. Nah itu untungnya menjadi yang didukung oleh penguasa. Nah hari ini saya berpikir bahwa momen koalisi Indonesia Bersatu terbentuk di awal kemarin. Di situ saya melihat ada yang hadir itu ada Luhut Binsar Panjaitan di koalisi Indonesia Bersatu tersebut. Luhut Binsar Panjaitan ini adalah orang terdekat dari Jokowi, orang kepercayaan dari Jokowi. Apakah koalisi Indonesia Bersatu untuk Ganjar Pranowo? Nah, mungkin itu dulu pemantik dari saya. Nanti kita diskusikan kembali. Sekian dari saya. Terima kasih, Mas Imron. Baik, terima kasih Mas Hengki Primana atas penyampaian terkait dengan beberapa hal penting tadi yang sudah dijelaskan, terutama mungkin ketika ada poros-poros koalisi yang sudah terbangun di awal tadi sudah dijelaskan, seperti sebut saja misalnya ada KIM, Koalisi Indonesia Bersatu, yang diprakarsai oleh Golkar, kemudian P3 dan PAN, dan kemudian ketika pembentukan poros KIM itu terjadi, ini juga memantik partai politik lain untuk melakukan penjajakan koalisi dan diikuti oleh partai politik lainnya, yang misalnya yang secara terang benderang itu adalah PKB dan Gerindra, meskipun belum ada kesepakatan yang bersifat ajak di antara kedua partai itu. Nah, artinya tentu menjelang 2 tahun ke depan ini akan tergantung angin politik poros koalisi yang akan terbangun. Apakah ada 3 atau 4 poros koalisi yang akan terbangun, atau memang hanya akan ada 2 poros. Nah, mungkin tadi juga selain itu kehadiran Pak Jokowi dalam acara Projo juga yang kemudian memberikan sinyalemen kepada publik karena ada salah satu statement politiknya yang itu dikonfirmasi oleh publik itu mengarah ke Pak Ganjar begitu, sehingga menjadi sesuatu yang kemudian ini berkelindan sampai ke tingkat akar rumput, termasuk juga mungkin yang menjadi pertanyaan secara fundamental, ini kan gerakan-gerakan relawan yang sudah dibangun oleh Pak Ganjar sendiri sampai ke daerah-daerah juga sangat masif. Nah, ini kan mungkin tidak sedikit anggaran yang kemudian dikeluarkan. Nah, kemudian tadi yang terakhir yang disampaikan oleh Mas Hengki, apakah Koalisi Indonesia Bersatu ini kemudian akan menjadi perahu untuk Pak Ganjar sendiri, karena nanti di 2024 mendatang Pak Jokowi itu akan menjadi akan menjadi kingmaker atau penentu kemenangan di 2024 mendatang. Nah, di sini sudah ada pengamat politik juga, pengamat politik nasional yang juga sebagai ketua STISIP Setiabudi Rangkas Bitung, semoga dapat memberikan pandangannya terkait dengan fenomena yang sudah berkembang dan hari ini kita diskusikan. Mungkin Pak Dr. Haris Hijrah Wicaksana, waktu dan layar kami persilakan untuk memberikan pandangan kepada kami selaku anak-anak muda yang sedang concern terhadap kajian-kajian politik. Monggo Pak Dr. Aduh, Bron, saya pengen jadi pendengar, Bron, hari ini. Jadi saya senang sekali diskusi ini dan biarkan natural saja. Saya izinkan jadi audiens saja hari ini, ya, biar mengalir begitu saja.
Baik, Keren, baik. keren banget. Ya, izin ya. Nanti kalau terakhir nggak apa-apa nanti. Kalau baik. ini, kalau biar ini diskusi dulu. Siap, baik. Terima kasih banyak, Pak. Nah, oke. Tadi terakhir mungkin Mas Hengki juga menjelaskan teman-teman semua sinyalemen projo yang sinyalemen Pak Jokowi dan pendukungnya yang akan tanda kutip ya agak merapat kemudian mengarah ke Pak Ganjar, dan kemudian ini menjadi diskursus yang sangat intensif di tingkat akar rumput. Nah, mungkin bagaimana Mas Triadi kemudian memandang tadi ya apa yang sudah disampaikan oleh Mas Hengki, apakah KIP ini menjadi salah satu instrumen politik dari Pak Jokowi untuk tadi mengusung Pak Ganjar untuk maju di Pilpres 2024 mendatang? Silakan Mas Adi. Bisa diulangi? Ya, tadi yang seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Hengki, menurut beliau Koalisi Indonesia Bersatu ini menjadi pertanyaan juga apakah menjadi instrumen ataupun kekuatan ataupun perahu dari Pak Jokowi untuk meneruskan legasi Pak Jokowi kepada Pak Ganjar Pranowo, yang notabene kalau kita lihat di berbagai media sosial Pak Ganjar juga tampak Pak Ganjar ini menunjukkan hubungan emosional yang sangat dekat dengan Pak Jokowi. Nah, apakah sinyalemen di beberapa momentum kegiatan acara itu mengarah ke Pak Ganjar atau memang ada sosok lain yang sudah disiapkan oleh oleh Kingmaker begitu? Bagaimana tanggapan Mas Triadi? Nah, bisa saja sebetulnya Pak Jokowi sudah memberikan sinyal untuk mengusulkan Ganjar. Cuma kan persoalannya, saya rasa juga Pak Jokowi punya etika politik untuk melihat Bu Megawati di dalam PDIP itu sendiri. Saya rasa itu kayak menurut. Karena bagi saya Ganjar itu sudah, untuk melihat hari ini ya dari beberapa lembaga survei dengan elektabilitasnya yang terus menanjak, sebetulnya Ganjar juga bisa menjadi salah satu kuat tanpa PDIP. Yang saya lihat ya. Sekalipun memang PDIP oke lah, misalkan PDIP mengambil spekulasi yang sangat luar biasa sekali ketika berani mengusulkan Puan misalnya di luar Ganjar untuk menjadi menjadi calon presiden. Saya rasa Ganjar diusung oleh partai yang lain pun, salah satu seperti misalnya Nasdem, itu sangat memungkinkan. Kalau saya lihat seperti itu. Tapi kalau untuk kode-kode dari Pak Jokowi, kita lihat apakah Pak Jokowi juga masih passion terhadap kebijakan dari partai itu sendiri, atau memang masih melihat dari sosok Bu Mega sebagai ketua umum. Sih pandangan saya ngelihat situasinya. Sudah, Mas Adi? Sudah Pak Imran. Oke. Paling ini apa sih saya menambahkan, karena kan hari ini yang paling ini ya yang mestinya menjadi perhatian juga, saya beberapa membaca literatur bahwa kalau misalkan hanya ada 2 poros, ini juga akan beruncingkan politik identitas yang sudah terpupuk sejak 2017 lalu nyambung ke pemilu 2019. Nah, ini ada beberapa catatan yang saya lihat bahwa meruncingnya politik identitas di Indonesia sejak tahun 2019 itu juga salah satu faktornya adalah hanya 2 poros di pemilunya. Jadi di pilpresnya hanya 2 poros saja. Nah, saya juga berharap ada alternatif lain sehingga kita punya 3 pasangan calon. Yang akan bertarung di pemilu 2024 nanti. Paling itu sih. Soalnya apa ya, yang paling yang saya lihat juga, karena kemarin juga saya membaca survei yang dirilis bulan Juli kalau tidak salah. Partai politik menjadi salah satu lembaga institusi yang ada di negara ini yang memang
kurang begitu dipercaya oleh publik. Nah, ini juga kan berkaitan dengan perilaku daripada aktor politik itu sendiri, dari orang-orang partai yang bisa saja dikatakan sering korup, terus juga tidak mewakili kepentingan masyarakat dan lain sebagainya. Itu juga poin yang sangat penting sih sebetulnya ketika partai politik punya keberanian untuk membuka keran Pilpres di 2024 menjadi 3 poros. Paling itu, Kak Imron, tambahannya. Ya, baik. Terima kasih, Mas Tri. Terkait dengan tadi beberapa hal yang sudah dinyatakan, terutama mungkin terkait dengan Putri Mahkota Mbak Puan Maharani yang kemudian juga bisa sewaktu-waktu ini tiket bisa ke beliau. Tapi di sisi yang lain juga mungkin ketika kepentingan partai yang paling besar dan dominan, karena kan tidak ada toh partai yang mau kalah dalam pertarungan, termasuk tadi mungkin Kang Tri juga bilang bahwa tingkat trust publik terhadap institusi partai politik juga sangat dalam tanda kutip ya menurun begitu ya, mengalami penurunan yang sangat signifikan. Terutama mungkin ini akibat dari perilaku para politisi partai tersebut yang kemudian sangat bersifat kontraproduktif, misalnya tadi melakukan pelanggaran tindak pidana ataupun misalnya melakukan korupsi dan seterusnya. Nah, kemudian tadi Kang Tri juga bilang berharap sebetulnya lebih kepada beberapa alternatif kontestan yang akan maju, bukan hanya 2 kontestan yang kemudian maju di Pilpres 2024 mendatang. Karena kalau misalnya dua kontestan yang kemudian maju pada Pilpres mendatang ini juga hampir sama dengan pemilu-pemilu sebelumnya, yaitu pemilu 2014 dan 2019 yang kemudian itu telah melahirkan polarisasi politik yang sangat tajam dan berakhir mungkin pada friksi friksi baik di tingkat pusat maupun di tingkat akar rumput. Nah, oleh karena itu kita mungkin sebagai anak-anak muda juga perlu terlibat dalam upaya-upaya tadi ya, memberikan edukasi kepada publik, apalagi mungkin teman-teman hari ini juga memiliki concern ke arah sana. Nah, mungkin dari para audiens ada yang kemudian memiliki pandangannya, perspektifnya terkait dengan diskusi kita pada malam hari ini. Mangga, silakan. Kalau ada, boleh. Boleh masuk sedikit, Mas? Ya, silakan, Mas Engki. Saya tertarik tuh mendengar yang disampaikan oleh Mas Adi tadi, mengatakan bahwa harus ada alternatif. Masyarakat menunggu alternatif baru nih tentang karena banyak ketidakpercayaan kepada partai politik gitu ya. Nah, hari ini saya ingin memberikan sebuah kontra narasi dari pemikiran tersebut. Banyak alternatif baru hari ini yang ingin dimunculkan oleh masyarakat Indonesia, tapi masih banyak penolakan. Dalam artian bahwa banyak ketidakpercayaan dari masyarakat Indonesia ini ketika seseorang itu belum berbuat gitu. Belum berbuat sudah disalahkan. Contohnya muncul partai buruh yang dikritisi bahwa ingin menjual nama buruh. Padahal ya coba kita melihat dari sisi positifnya bagaimana partai politik itu adalah sebuah organisasi yang menyuarakan suara politik dari golongan-golongan tersebut. Harusnya partai politik itu per golongan. Seperti saya contohkan itu kepada PKB ya. Itu yang mayoritasnya golongan NU gitu. Nah, harusnya memang partai politik itu seperti itu. Jadi dari ada landasan-landasan utama dari pembentukan partai-partai politik. Seperti lagi ada sekarang Partai Mahasiswa Indonesia. Ramai mahasiswa Indonesia menolak, pikir ini adalah dari pemerintah, itu ada dari siapapun. Nah, hari ini ya kalau seandainya ingin ada warna baru dalam perpolitikan tanah air, ya jangan menolak seluruh hal-hal yang baru, dan hal-hal yang baru itu belum tentu itu buruk adanya. Bisa jadi hal-hal baru itu adalah memperbaiki perpolitikan negara kita nanti. Begitu. Dan selanjutnya ingin saya sampaikan bahwa
seperti hari ini banyak terjadi penolakan terhadap banyak ketidakpercayaan, krisis kepercayaan kepada partai politik. Nah, itu menurut saya wajar ya. Karena pada dasarnya partai politik ini adalah salah satu tonggak demokrasi di negara ini, tetapi tidak ada satupun yang saya nilai partai politik itu yang demokratis di negara ini. Malah lebih cenderung partai politik ini seperti apa ya? Monarki ya, dibandingkan hak prerogatif yang dikatakan oleh salah satu ketua partai out mengatakan itu kan sudah seperti ratu dan seperti itu udah seperti monarki ya. Harusnya partai politik yang merupakan tonggak demokrasi di negara ini menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis dan menunjukkan kepada masyarakat bahwa partai politik ini demokratis dan berhak untuk berdemokrasi di negara ini. Nah, bagaimana ceritanya partai politik yang tidak demokratis tapi berkompetisi di negara demokrasi? Itu sebuah kontra-narasi. Dan saya balik kepada Ganjar tadi dan disampaikan bahwa Ganjar ini bisa jadi menang di Pilpres 2024. Banyak yang mengatakan itu hanya karena elektabilitasnya tertinggi. Nah, kita salah satu Gus saya mengatakan bahwa money is power, power is money. Dia mengatakan begitu. Nah, hari ini sebanyak apa bensinnya Ganjar? Itu yang dipertanyakan. Karena hari ini masyarakat di Indonesia itu masih berpikir bahwa siapapun presidennya, kehidupan kami akan tetap seperti ini. Masih banyak masyarakat yang belum teredukasi terkait bagaimananya penting memilih pemimpin yang tepat. Nah, makanya masyarakat di Indonesia masih bisa ya dikasih 100.000, 200.000, masih banyak yang bisa. Bukan semuanya ya, masih banyak yang bisa diberikan 100.000, 200.000 untuk pemilihan itu. Bisa jadi calon-calon presiden yang hari ini elektabilitasnya rendah, belum ada memulai gencaran-gencarannya, mungkin sedang menunggu waktu yang tepat untuk mengeluarkan bensinnya gitu, biar nggak habis tengah jalan. Itu nggak tertutup kemungkinan. Nah, mudah-mudahan bensin Ganjar ini sangat-sangat banyak gitu. Jadi nggak mati di tengah jalan nanti bensin mobilnya gitu. Semoga nanti bisa sampai di garis finish. Gitu. Nah, dan terkait Ganjar dibajak parpol lain, saya masih berpikiran PDI akan mengusung Ganjar sih. Kalau pemikiran saya. Memang strategi politik untuk tidak mengusung Ganjar yang dilakukan oleh Megawati itu banyak. Dilakukan oleh pengurus-pengurus PDI banyak untuk mencekal Ganjar. Tapi ketika Ganjar ini perahunya sudah kencang, ya tidak mungkin rasanya PDI itu tidak mengusung kadernya yang sangat-sangat potensial. Begitu kira-kira. Dan nggak tertutup kemungkinan KIB dan PDI itu bersatu. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Hengki. Tadi sangat menarik sekali. Bayangkan kalau misalnya Koalisi Indonesia Bersatu dan PDI Perjuangan itu melakukan koalisi ini, tentu akan menjadi kekuatan yang sangat dominan dan berpotensi menang juga mungkin ya di pemilu 2024 mendatang dengan mengingat kekuatan yang dimiliki oleh PDI sendiri dan ketiga partai tadi yaitu Golkar, P3 dan PAN. Dan tadi sempat disinggung juga oleh Mas Hengki terkait dengan ini ya trust publik terhadap institusi modern yaitu partai politik. Dan kemudian itu kenapa tadi Mas Hengki juga berbicara ini tampak tidak demokratis juga partai politik karena memang ini dalam tanda kutip mungkin dikuasai oleh segelintir elit-elit tertentu, bahkan mungkin ketika keputusan politik hari ini juga lebih cenderungnya didominasi oleh elit-elit yang ada di Jakarta, meskipun pada saat yang sama kita hari ini sedang menganut kebebasan dengan hadirnya kebijakan otonomi daerah itu desentralisasi, tapi desentralisasi politik dalam konteks partai politik ini juga tidak
terjadi dan tentu sangat dihegemoni oleh pengurus di Jakarta. Nah, oleh karena itu mungkin apakah ini mengarah kepada pembentukan oligarki politik begitu, dan tadi juga sempat disinggung terkait dengan praktik-praktik money politik yang kemudian ini merambah juga sampai ke tingkat grassroots. Termasuk saya rasa ini kan kalau misalnya kita lihat dalam kacamata politik yang lain, praktik money politik sebetulnya bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di beberapa negara, termasuk di Asia Tenggara, misalnya di Filipina dan Thailand. Dan oleh karena itu, beriringan dengan adanya desentralisasi politik ini juga menguatkan bagaimana munculnya tadi para predator lokal. Kalau di Filipina mungkin disebut sebagai bosisme politik. Nah, mungkin dari teman-teman sebagai anak-anak muda memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan tema yang sedang kita diskusikan. Monggo teman-teman, para audiens. Silakan kalau ada boleh dinyalakan. Boleh, Bang. Oke, silakan. Silakan, Mas. Sebelumnya izin perkenalkan diri dulu. Nama saya Bagus Muhammad Triapriliandi dari Latan Sama Siro, dan kebetulan di Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi ya, HMMPO Cabang Lebak. Setelah saya mendengar diskusi tadi, diskusi panjang lebar yang disampaikan oleh Bang Hengki ya, saya rasa sih hari ini kesannya mahasiswa itu sudah dimasukkan gitu kan ke dalam perpolitikan ataupun ke dalam kampanye yang sebenarnya belum dijadwalkan gitu oleh KPU. Karena ketika si calon presiden ini, katakanlah capres ini sudah mengadakan kegiatan ataupun sudah melakukan kegiatan di luar dari waktu kampanye yang dijadwalkan oleh KPU, itu kan bisa menjadi pelanggaran gitu kan. Dan tadi ketika saya berbicara Ganjar gitu kan, kalau misalnya kawan-kawan ini melek ataupun kawan-kawan ini melihat data-data dari Jawa Tengah gitu kan, karena kita tahu kan Ganjar ini berasalkan dari gubernur gitu, dia mengurus provinsi saja belum becus gitu kan. Provinsi Jawa Tengah ini masuk ke dalam provinsi yang notabene masyarakat miskinnya banyak gitu. Ditambah lagi ketika sempat viral persoalan Wadas itu. Jadi saya rasa melihat mahasiswa saat ini ya sangat miris ketika sayap-sayap partai yang sudah masuk ke dalam bidang-bidang pendidikan ataupun kampus-kampus yang ada di Indonesia. Karena di situ itu sudah jelas gitu kan, larangan kampanye itu ya seperti tempat ibadah, tempat pendidikan gitu. Tapi pada kenyataannya di lapangan kita tahu sendiri lah, entah itu dari GMC, Ganjar Millennial Center itu masuk ke dalam kampus, ataupun misalnya Sahabat Anies itu masuk ke dalam kampus. Nah ini kan menjadi pertanyaan gitu, di mana idealis kita sebagai mahasiswa gitu kan? Karena ketika kita berbicara mahasiswa gitu, ya bagaimana caranya mahasiswa ini menjadi poros tengah gitu. Kita tidak bisa membela ibaratnya kita pro terhadap Ganjar ataupun kita pro terhadap Anies ataupun kita pro terhadap Puan. Dan ini menunjukkan menunjukkan politik yang memang tadi dikatakan Kang Hengki itu, politik monarki gitu. Karena kenapa? Ya ini belum waktunya gitu untuk ibaratnya pemilu, tapi belum waktunya untuk ibaratnya kampanye, tapi kita sudah melihat beberapa baliho-baliho di jalan. Puan Maharani adalah Presiden Republik Indonesia, terus Gus Muhaimin Presiden Republik Indonesia. Itu kan bentuk dari kampanye juga sebenarnya gitu. Nah, saya ingin menanyakan gitu tanggapan dari Bang Hengki ataupun sahabat Imron gitu tentang polemik politik yang sedang terjadi saat ini. Karena bagi pribadi saya ya ini sangat miris ketika kita berbicara sebagai mahasiswa. Ketika mahasiswa itu sudah dicampur adukan dengan politik gitu. Patut dipertanyakan tingkat keidealismean kita sebagai mahasiswa. Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin tadi sangat menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh Mas TB, Muhammad Tri Priliandi dari Latansa Masiro ya, Mas ya? Iya, Bang. Oke, baik. Terima kasih Mas atas pandangannya. Tadi sangat menarik sekali mempersoalkan bagaimana idealisme mahasiswa yang hari ini juga dalam tanda kutip ya digadaikan dalam konteks politik praktis, terlebih dengan munculnya berbagai gerakan sayap parpol ataupun memang gerakan-gerakan relawan yang masuk ke dalam ruang lingkup sivitas akademik, yaitu di pendidikan. Nah, tentu ini menjadi kajian yang sangat menarik, terlebih Ketua KPU hari ini juga sudah memberikan dalam tanda kutip ya sinyalmen yang cukup baik bahwa tadi diperbolehkan untuk melakukan kampanye di pendidikan, tentu dengan berbagai persyaratan yang akan disusun oleh KPU. Tapi memang ini juga menuai respon yang berbeda dari Bawaslu itu sendiri maupun dari pegiat-pegiat demokrasi. Nah, mungkin terkait dengan persoalan itu, terkait mungkin tadi gerakan-gerakan Sahabat Anies, kemudian GMC, gerakan Ganjar Millennial Center ataupun gerakan-gerakan relawan lainnya yang masuk ke ranah kampus. Nah, ini apakah dalam perspektif Mas Hengki suatu hal yang sangat positif atau memang ini bersifat kontraproduktif, terlebih mungkin beberapa bulan ke belakang kita juga kan dihebohkan dengan munculnya tadi Partai Mahasiswa Indonesia. Nah, bagaimana pandangan Mas Hengki terkait hal ini? Baik, terima kasih ya Mas Imron ya. Saya coba memberikan seperti tadi Mas Tubagus ya, yang di awal mengatakan bahwa Ganjar yang jadi gubernur saja belum becus, apalagi jadi presiden. Nah, itu saya nggak mau menanggapi karena itu perspektif ya. Negara demokrasi kita wajar-wajar saja berpikir tentang apapun itu. Ini demokrasi. Nah, terus selanjutnya terkait kampanye gitu. Ya, seandainya ada kampanye di dalam rumah ibadah atau di pusat-pusat pendidikan, itu boleh loh dilaporkan. Itu tidak ada kampanye di pusat pendidikan ataupun di rumah ibadah. Nah, hari ini, jikapun ada mahasiswa jadi saya partai, ikut menjadi relawan salah satu calon, ataupun menjadi pengurus partai, bukan berarti itu kampanyenya di dalam kampus. Gitu. Sama dengan seandainya kita umat muslim. Gitu. Kita umat muslim, ikut berpolitik, ikut jadi bagian dari partai politik, bukan berarti kita itu kampanyenya di dalam rumah ibadah. Gitu. Begitu juga mahasiswa-mahasiswa yang di dalam kampus ikut ke partai politik, kalau kampanye di luarnya silahkan. Nah, hari ini kita seolah-olah menegakkan demokrasi, tapi kita tidak demokratis. Melarang orang untuk masuk partai politik, melarang orang untuk bergabung pada relawan, melarang orang untuk menjadi sayap partai politik. Bagi saya itu tidak demokratis gitu. Dan dengan hanya sebuah alasan itu idealis. Dan saya tanya sekarang, apa indikator idealisme di Indonesia? Berikan saya buku mana yang mengatakan bahwa mahasiswa itu nggak boleh berpolitik? Siapa yang menyatakan bahwa ketika mahasiswa ikut politik itu tidak idealis? Nggak ada. Dan hari ini ingin saya sampaikan bahwa coba kita kaji pengertian idealis itu apa. Ide, ideal, dan idealis. Idealis itu orang yang berjalan sesuai dengan pemikirannya, itu berarti idealis. Orang yang bergerak untuk membantu pemerintah demi kemakmuran masyarakat, itu idealis. Dan orang yang mengkritisi pemerintah ketika pemerintah tidak berjalan pada relnya dan tidak memakmurkan masyarakat, itu juga idealis. Nah, jadi saya ingin berpesan kepada seluruh masyarakat Indonesia, seluruh mahasiswa di Indonesia, jangan jadikan perbedaan cara untuk saling menjustifikasi bahwa seseorang itu tidak idealis. Sejauh mana sih idealis kita? Siapa sih yang memberikan takaran untuk idealis di Indonesia ini? Saya nggak ketemu tuh indikator idealisme. Kapan seseorang itu dikatakan idealis, kapan seseorang itu tidak dikatakan idealis. Ini hanya sebuah doktrin yang diturunkan turun-temurun bahwa
bahayanya ketika mahasiswa sudah berpolitik, sudah bercampur dengan pemerintah, maka nanti dia akan anggap bahwa ini tidak bisa lagi mengkritisi pemerintah. Nah, itu tuh doktrin yang tertanam terus begitu. Iya, nggak masalah gitu. Maksudnya seandainya bahwa mahasiswa itu mengkritisi pemerintah, ya silahkan saja gitu. Tetapi dalam artian di dalam politik di tanah air ini hanya ada koalisi dan oposisi. Apakah orang yang membantu pemerintah itu adalah bagian dari oposisi? Apakah orang yang mengkritisi pemerintah itu bagian dari koalisi? Apakah kawan-kawan mau dikatakan bagian dari oposisi? Pasti banyak mahasiswa menolak dikatakan bagian dari oposisi. Bagaimana sebaliknya ketika kawan-kawan dikatakan bagian dari, kalau kawan-kawan dikatakan bagian dari koalisi pemerintah? Oh, banyak itu orangnya pemerintah, kaki tangan pemerintah, apa segala macam. Bagaimana seandainya sikap orang-orang yang mengkritisi pemerintah dikatakan bagian dari oposisi? Seandainya nih, mohon maaf, hari ini jelas partai oposisi sekarang ini PKS. Bagaimana seandainya kawan-kawan tiba-tiba dikatakan, itu bagian dari PKS loh. Orang yang mengkritisi pemerintah dikatakan bagian dari PKS. Terima nggak? Kenapa sih orang-orang yang mendukung pemerintah itu dikatakan bagian dari koalisi? Jadi kita tidak bisa saling menjustifikasi. Ketika kawan-kawan idealis mengatakan jadi idealis, jalanlah sesuai pemikiran kawan-kawan. Itu idealis. Jangan menyamakan cara kawan-kawan dengan cara orang-orang dengan menjustifikasi orang-orang tidak idealis. Saya paling tidak suka mengatakan bahwa ada indikator, berikan pada saya indikator idealis. Tidak ada indikator idealis itu dituliskan. Hanya karena berpolitik kita tidak idealis, itu bohong semuanya. Nah, oleh karena itu saya ingin sampaikan bahwa kalau kita ingin menegakkan demokrasi negara ini, demokratislah dengan pemikiran-pemikiran orang-orang yang ada di tanah air ini, selagi itu tidak melanggar undang-undang, selagi tidak melanggar norma-norma yang berlaku, berarti itu sah dan itu demokratis. Dan jangan jadi seseorang yang seolah-olah demokratis, tetapi tidak demokratis. Nah, begitu kira-kira, Mas Imron. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Hengki atas tanggapannya terkait dengan pola ataupun gerakan yang kemudian tadi ya relasi antara mahasiswa dengan sikap politiknya yang kemudian ini dalam tanda kutip merambah ke idealisme mahasiswa dan ke bawah ke dalam politik praktis, termasuk juga mungkin gerakan-gerakan relawan yang kemudian masuk ke dalam institusi pendidikan, meskipun menurut peraturan yang ada juga memang tidak diperbolehkan apabila melakukan aktivitas kampanye tadi ya di tempat ibadah dan seterusnya. Nah, oleh karena itu mungkin ada respon dari Mas Triadi Bangsawan terkait dengan apa tadi yang sudah disampaikan oleh Kang Tubagus. Mangga. Baik, terima kasih. Tadi juga ini menyinggung soal menurut Bung Hengki tadi tidak ada partai yang demokratis di Indonesia gitu ya, kurang lebih kayak begitu. Nah, itu juga jadi catatan penting sebetulnya ketika salah satu instrumen demokrasi yang hari ini masih eksis di Indonesia, katakanlah itu partai politik, bagaimana mungkin menghasilkan sebuah ide demokrasi, menegakkan demokrasi dan lain sebagainya ketika di dalam partai itu sendiri juga tidak demokratis. Nah, itu juga jadi catatan penting menurut saya, perlu kita diskusikan juga untuk mau sampai kapan partai politik seperti ini, sedangkan untuk berkompetisi di pemilu dan lain sebagainya kita juga masih membutuhkan partai. Nah, terus juga tadi perihal mahasiswa berpartai, saya rasa sih tidak ada masalah ya, karena kalaupun memang secara pribadi ya ingin berpartai, ya silahkan saja berpartai, karena disitulah sebagai pertarungan ide juga gagasan dan lain sebagainya itu akan menunjang dari tumbuh kembang perpolitikan di Indonesia gitu. Bahkan yang saya tahu juga sekarang nih makin tumpul juga karena orang enggan untuk berpartai gitu. Nah, enggan untuk berpartai ini juga jadi masalah karena bagaimanapun juga ya partai menjadi salah satu instrumen demokrasi di Indonesia yang sampai hari ini masih memungkinkan gitu. Nah, terus tadi soal Pak Imron menyinggung soal oligarki ya.
oligarki yang sampai ke tingkat daerah dan sebagainya. Saya di 2019 ada film kan Seksi Killer yang sempat rame, itu juga salah satu apa ya yang saya lihat membuka kacamata kita lah tentang peta oligarki di Indonesia. Nah, itu juga bisa jadi salah satu acuan kita untuk melihat siapa sih sebetulnya aktor yang bermain di negara Indonesia pada hari ini, dan mungkin nanti juga di 2024 akan terulang dan lain sebagainya. Paling itu. Saya udah. Nggak ada suaranya, Mas. Oh ya, baik. Terima kasih, Mas Alexis. Mungkin ada respon ataupun pandangan yang berbeda dari teman-teman milenial maupun zilenial terkait dengan tadi yang sudah kita diskusikan dari awal sampai pertengahan pada malam hari ini. Mungkin ada pandangan yang berbeda, silakan. Terkait dengan tadi misalnya. Izin, Mas. Ya, silakan, Mas Alexis. Moderator, terima kasih nih sudah bolehkan kita untuk berbicara pandangan sih. Siap, Mas. Suatu kebahagiaan juga. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Alexis dari Kalimantan Tengah. Seperti itu. Jadi menarik tadi dengan topik yang didiskusikan, lalu pemateri yang dihadirkan juga. Bagaimana kepekaan anak milenial seperti itu terhadap perpolitikan di Indonesia. Nah, tadi menarik yang disampaikan oleh salah satu narasumber kita tadi, Mas Hengki, ya Mas Hengki ya, seperti itu, bahwa tidak ada buku seperti itu ya tadi ya disampaikan. Jadi memang itu yang saya mau sangat menarik yang disampaikannya tadi seperti itu, bahwa apa yang menjadi, karena kan sekarang kan sudah ada partai mahasiswa, ya kan, sudah ada partai mahasiswa. Nah, jadi betul yang disampaikan bahwa tidak ada demokratis di Indonesia ketika kita pun semua itu akan melarang. Nah, lalu kemudian disampaikan apa tadi, ada salah satu audiens juga tadi menyinggung persoalan idealis mahasiswa. Nah, jadi mungkin sedikit saya sampaikan, Mas, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mas Hengki tadi ini. Bagaimana kita sebagai anak muda supaya tidak begitu hanya sebagai ibaratnya sebagai kaki tangan, tetapi bagaimana keterlibatan kita supaya demokrasi di Indonesia itu berjalan dengan sesuai yang kita cita-citakan, sesuai dengan cita-cita partai. Seperti itu. Lalu kemudian hal yang dengan dari awal tadi yang oleh Bang Hengki tadi itu mengenai bagaimana partai Mas Ganjar ketika nanti tidak apakah koalisi Indonesia Bersatu ya tadi ya? Ya, siap Mas. Betul. Ya. Nah, jadi apakah itu sebagai tempat untuk berlabuhnya Mas Ganjar? Karena betul yang dia ingatkan tadi, jangan sampai ketika nanti di akhir Pak Mas Ganjar ini akan menjadi ngos-ngosan seperti itu, amunisinya akan habis seperti itu. Nah, tetapi yang kita ingin sampaikan Pak Moderator, bahwa kita juga jangan munafik sebagai pemuda. Sebagai pemuda itu jangan munafik bahwa seolah-olah semuanya itu haram. Seperti itu. Semuanya itu haram. Nah, jadi ketika ada yang mengatakan begini, begono, haram itu tidak boleh. Tetapi bagaimana kepekaan kita sebagai pemuda harus, ini negara sudah maju dan kita merasa bahwa oh ya, ternyata perpolitikan ini penting. Karena selama ini kita, ya contohnya aja dari tingkat partisipasi ya, yang golput golput di tahun 2019, pemilu 2019 itu sangat banyak, Mas. Nah, tapi bagaimana keterlibatan mahasiswa ini untuk mengedukasi kepada masyarakat? Ayo kita bantu sama-sama supaya untuk melahirkan pemimpin yang baik untuk Indonesia. Tetapi itu tadi, jangan sampai kita juga yang mencekal terkait dengan hal ini bahwa ini idealis. Nah, idealis itu seperti apa? Seperti itu. Ajarkan saya
untuk seperti yang kayak Bang Hengki tadi ajarkan saya bagaimana apa idealis itu seperti itu. Nah jadi mungkin itu Mas. Jadi sebagai pemuda ya lebih kepada mengedukasi ketika pun ada yang mau terlibat diri dalam partai apa segala macam silahkan, kita jangan menjustifikasi bahwa orang yang terlibat dalam situ adalah orang yang tidak idealis seperti itu. Tapi dia punya kepedulian bahwa saya mau terlibat untuk membangun negeri seperti itu supaya citra demokrasi Indonesia akan terbangun ketika kita, karena kan ada yang mengatakan ketika kau mau merubah sesuatu kau harus masuk dalam sistem seperti itu. Nah, tetapi itu tadi jangan sampai kita semua yang dilakukan ketika ada yang masuk partai, karena kan tidak ada larang jangan masuk partai mahasiswa. Siapa yang melarang kita untuk masuk partai? Silakan, karena dia punya hak. Kemana dia harus memilih. Nah, jadi mungkin itu Mas, sedikit mungkin itu pandangan saya bahwa untuk mengingatkan kita sebagai pemuda bahwa jangan juga yang apatis seperti itu. Apatis dalam artian kayak segala sesuatu yang itu tidak baik. Tetapi ayo kita sama-sama membangun bangsa ini, ya. Jangan juga yang menjustifikasi bahwa orang yang terlibat dalam partai apa segala macam itulah orang yang tidak idealis. Mana tahu dia ingin merubah bangsa ini ke arah yang lebih baik. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Alexis ya, Mas Alexis. Jauh sekali dari Kalimantan Tengah ya, Mas. Luar biasa. Tadi juga sudah disinggung terkait dengan parameter dari idealisme itu sendiri. Mungkin yang kemudian menjadi bahan diskurs kita adalah tadi ya parameter dari keidealismean seorang mahasiswa ataupun seorang pemuda, karena mungkin idealisme lah yang kemudian salah satu hal yang dimiliki oleh para pemuda hari ini. Tapi tadi Mas Alexis menjelaskan keterlibatan pemuda dalam konteks politik juga sangat penting, terutama dalam membangun tadi ya, memperkuat upaya-upaya demokrasi. Terlebih mungkin kalau kita lihat dari beberapa literatur juga menunjukkan bahwa teman-teman, demokrasi Indonesia ini menurut para ahli juga bisa disebut sebagai fluid demokrasi atau demokrasi cacat, kemudian juga Winters menyebutnya sebagai oligarki dan seterusnya. Nah, mungkin teman-teman semua terakhir ada respon terkait dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Kang Triadi Bangsawan, oleh Mas Hengki Primana, ataupun tadi oleh Kang Tubagus dan Mas Alexis. Mungkin ada respon dari teman-teman peserta yang lain, silakan. Oke, kalau tidak ada, mungkin kita minta kesediaan dari Pak Dr. Haris Hidra Wicaksana untuk memberikan kejernihan dalam memandang politik di tanah air. Nah, mungkin bagi teman-teman semua bisa searching terkait dengan nanti pengamat nasional yang juga turut hadir di tengah-tengah diskusi kita pada malam hari ini. Waktu dan ruang kami persilakan Pak Dr. Haris Hidra Wicaksana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, alhamdulillah saya menikmati sekali Imron, teman-teman semua dalam diskusi ini. Jadi saya tidak bisa menjadi juri atau judgement ya, tapi saya jujur aja menikmati alunan diskusi terkait dengan Ganjar dan sebagainya, karena dari hal seperti ini maka akan banyak sekali lahir pandangan, ide, kemudian gagasan dan sebagainya. Dan ada kebahagiaan tersendiri dari saya dengan hadirnya diskusi seperti ini. Artinya hari ini kebutuhan akan pendidikan politik ya ini akan semakin maju demokrasi kita. Jauh sekali pandangannya, misalkan ketika masih zaman saya gitu ya, masih zaman mahasiswa S1 dan sebagainya, pola terdoktrin bahwa mahasiswa itu tidak berpolitik dan sebagainya itu juga suatu sudut pandang yang salah. Dan akhirnya saya juga baru menyadari bahwa di beberapa tahun belakang ini ketika akhirnya saya terlibat dalam beberapa kegiatan politik. Nah, yang pertama yang menjadi catatan saya sangat suka sekali pandangan tadi dari Mas Triadi kemudian sama Mas Hengki. Luar biasa sekali pandangannya dalam sudut-sudut pandang yang luar biasa.
ada catatan kecil kalau boleh saya berbagi pikiran terkait dengan oligarki, bahwa hari ini, politik hari ini itu disebutnya, kalau tidak salah saya dengar ya atau saya baca, hari ini kita sudah memasuki zaman postmodernisme politics. Artinya dalam postmodern politics ini memang cost politik itu sangat mahal. Jadi tidak era hari ini terkait dengan baliho dan sebagainya itu alat peraga dalam salah satu mengenalkan ya calon dan sebagainya, itu cuma hanya salah satu alat peraga. Namun di luar itu menggerakkan relawan, menggerakkan media sosial, menggerakkan jaringan-jaringan akar rumput dan sebagainya itu jauh lebih mahal. Nah, sehingga memang cost politik ini sangat sangat mahal sekali dan pastinya tadi saya sepakat dengan pandangannya Mas Hengki, saya sih kayaknya kalau ke Ganjar kayaknya bukan berbicara habis bensin di tengah jalan, pasti ada hitung-hitungan kalkulasi yang mungkin kita di dalam area publik kita tidak dikasih pertontonkan itu. Saya meyakini bahwa ada dalam politik bukan hanya Ganjar, tapi calon-calon hari ini yang muncul di layar kaca kita atau di media kita, calon-calon presiden, itu saya yakin di belakangnya ada peran aktor lain atau disebutnya pemodal atau bahasa kasarnya itu mungkin bohir, yang hari ini menyokong pendanaan mereka. Dan memang itu tidak transparan dan tidak terlihat, karena memang semuanya ada di gray area, di area abu-abu. Sehingga tadi saya sepakat sekali dengan pandangan dari Mas Hengki. Terima kasih, pandangannya luar biasa sekali. Kemudian catatan lainnya yang pernah saya cerita juga bahwa politik itu rasional. Saya selalu bilang dalam beberapa kesempatan baik di konten media YouTube saya, kemudian di beberapa talk show atau wawancara dengan beberapa media, saya bilang politik itu rasional. Yang emosional itu rasanya aja. Tidak ada satupun partai politik yang ingin kalah. Cuman hanya rasanya aja, semuanya rasa pemenang. Nah, itu yang kadang-kadang ada di kita gitu ya. Jadi kalau orang itu sudah kena rasanya, emosional, itu kadang-kadang rasionalnya nggak akan main. Akhirnya terjadilah polarisasi atau pengkotak-kotakan dalam politik era 2014 dan 2019 kemarin. Sehingga dimainkan pola politik identitas yang ada ya. Nah, akhirnya orang tidak rasional lagi memilih karena emosionalnya kena, ya kan? Nah, tapi di luar itu publik disebutnya kelompok massa kena emosionalnya, tapi di kelompok elit tetap rasional cara berpikirnya. Nah, saya juga berpandangan yang hampir sama dengan Mas Hengki bahwa Ganjar ini memang di-create untuk elektoral dan elektabilitasnya ini tetap meningkat. Dan pola ini sebetulnya hampir sama yang dilakukan pada 2012, 2013 ketika waktu itu mengangkat nama Pak Jokowi itu dari bawah sampai ke atas, ya kan? Nah, hal ini juga mungkin polanya hampir sama yang digunakan. Pada saat itu mungkin Pak Jokowi lebih berat dibanding Pak Ganjar hari ini. Karena Pak Jokowi akhirnya dapat tiket setelah Ibu Megawati melogowokan hatinya untuk memberikan tiket Pak Jokowi. Karena endingnya politik itu akan rasional. Nah, saya meyakini juga PDIP pada saat ini sebagai partai pengusung itu akan rasional. Sehingga ketika hari ini dikasih peran Ibu Puan untuk melanggengkan elektoralnya, meningkatkan elektoral dan sebagainya, ketika nanti di ending masanya tetap tidak beranjak elektoralnya, partai itu akan mengusung kadernya yang lebih potensi untuk menang. Karena tidak ada satu partai pun yang ingin kalah. Itu catatan yang ketiga. Nah, catatan yang keempat yang saya peroleh dari hasil diskusi ini, bahwa jangan-jangan hari ini antara Puan dan Ganjar, saya melihat bahwa kecerdasan tim media politik atau tim politiknya, elit politik yang ada di PDIP sangat cerdas sekali. Karena dia tidak mau hari ini memberikan tiket tiba-tiba Ganjar, PDI mengusung Ganjar. Karena kalau hari ini PDI langsung mengusung Ganjar, itu semua kesalahan Ganjar, kelemahan Ganjar, dan sebagainya, itu pasti akan dicari dalam lawan politiknya. Sehingga hari ini memang sengaja di maintenance dalam politik itu memang yang saya pelajarin dari guru-guru politik saya, seperti Prof. Muradi, kemudian Pak Leo Agustino dan sebagainya, selalu mengingatkan ke saya, Riz, kalau dalam politik itu lihatlah momentum. Yang kedua, setelah melihat momentum, tunggulah momentum. Tapi kalau tidak melihat dan tunggu momentum, maka buatlah momentum. Nah, saya merasakan bahwa PDI ini sedang membuat momentum-momentum.
Sehingga ketika kita ya dirasa emosional kita teranjak, kok Ganjar elektoralnya tinggi tapi kenapa PDIP pengusungnya Puan? Kita ke bawah suasana hati tuh. Perasaannya kena, endingnya akhirnya semakin Ganjar popularitasnya makin terjaga dan mungkin ada di atas. Poin utamanya, ingat orang Indonesia itu selalu memainkan the playing victim. Karena mindset-nya lebih banyak nonton sinetron. Sehingga ditampilkan itu peran-peran sisi sensualitas dari hatinya itu yang dikena. Sehingga kalau ada orang terzolimin, itulah yang akan menjadi juara. Kita ingat lagi merujuk pada era zaman Pak SBY, kenapa menang lawan Ibu Megawati di Pilpres 2004, 2009, karena Pak SBY memposisikan diri, dia tuh korban dari Ibu Mega. Ya kan? Ibu Mega, PDIP itu menang di masa reformasi karena memposisikan korban pada masa Orde Baru. Nah, kalau kita lihat runtutan rangkaian politik tadi, maka tidak salah jika ada asumsi hari ini pun memang sengaja dibuat momentum-momentum supaya rating PDIP, yang dibahas orang PDIP mulu, PDIP. Jadi memang sengaja dibuat itu. Ya kan? Sengaja dibuat itu sehingga nanti ketika hari H berlangsung, saya mungkin agak sepakat dengan pemikiran Mas Hengki, saya juga masih memiliki keyakinan bahwa endingnya Megawati atau PDIP itu akan mengusung Mas Ganjar jika elektabilitas Mas Ganjar terus meningkat atau terus naik. Nah, selanjutnya ada momentum yang dibuat ketika Rakornas kemarin. Mas Ganjar itu membacakan hasil pointer itu. Ada berapa sinyal yang saya mungkin lihat. Yang pertama, bisa jadi sepakat tadi memang Ganjar harus patuh pada partai sehingga nanti apapun putusan partai tetap harus mengusung, misalnya putusan Bu Puan tetap harus mengusung Bu Puan. Tapi ketika akhirnya PDIP mengusung Mas Ganjar juga, Mas Ganjar itu udah menyebutkan di situ bahwa dia patuh akan garis komando partai. Dan itu juga pernah diungkapkan Ibu Megawati 2014 ketika Pak Jokowi jadi, maka dia bilang dalam pidatonya, petugas partai, kader itu petugas partai. Nah, kalau kita silogismekan, Jokowi itu presiden, tapi dia kader partai PDI, otomatis dia petugas partai. Itu poin yang keempat. Nah, poin yang kelima, saya sepakat bahwa memang harus ada alternatif calon. Saya berharap memang ada tiga calon ke depan yang akan ada di Pilpres, sehingga kita banyak pilihan. Nah, alternatif pilihan-pilihan itu, dan akhirnya kita semakin semangat. Karena kalau hanya dua calon, pasti akan dibawa lagi tentang politik identitas kembali. Nah, poin yang keenam terkait dengan idealis, saya pernah merasakan bahwa jadi mahasiswa itu ada koridor doktrin dari senior-senior saya mohon maaf agak menyebutnya senior-senior yang ternyata dia tingkat literasinya juga sangat rendah. Saya baru tahu juga paham akhirnya sekarang. Kalau yang ikut tergabung politik itu malah tidak boleh. Bahkan saya menantang di kampus saya itu namanya kampus ilmu sosial ilmu politik, sekolah tinggi ilmu sosial ilmu politik. Bahwa saya sering mengundang para politisi untuk hadir di kampus saya, ya kan? Apakah dia kampanye? Oh tidak perlu, saya bilang. Yang paling penting itu hari ini kita berbicara pendidikan politik. Kalau kampanye itu, ayo pilih saya, itu kampanye. Tapi kalau mereka hadir dan memberikan pandangan politik, justru kampus bukalah pintu selebar-lebarnya untuk para politisi hadir di kampus. Kenapa? Kita bisa uji pola pikirnya, kita bisa uji hipotesis-hipotesisnya, kita bisa uji janji-janjinya di area terbuka dan di area akademik. Kita merujuk pada pola demokrasi yang ada di Amerika, setiap calon presiden, senator, dan sebagainya, mereka kampanyenya di kampus-kampus. Kalau teman-teman kurang percaya dan ucapan saya, cari link-link YouTube-nya. Mereka kampanye di kampus, kemudian mereka diuji pola pikirnya, visi misinya diuji, dibedah oleh para guru-guru besar, oleh para mahasiswa, dan sebagainya. Sehingga kita sebagai kaum akademik atau mahasiswa, jangan antipati ketika ada orang politik datang ke kampus, mereka kampanye. Oh, justru kalau saya mengundang, ayo kalau mau, kampanye aja di kampus saya. Kan ketika dia kampanye menawarkan dirinya, saya tanya, apa yang membuat saya yakin Anda harus kita pilih sebagai rakyat? Kan lebih pusing yang kayak gitu. Bener nggak? Ya kan? Dia nggak akan laku tuh bagi-bagi beras di kampus, ya kan? Bagi-bagi sembako, bagi-bagi minyak nggak akan laku. Yang kita bedah yaitu isi kepalanya, ya kan? Sehingga di situ bukan kampanye lagi namanya, tapi pendidikan politik. Dan saya sangat suka dengan hal itu. Nah, saya kemarin diskusi dengan Bawaslu, saya diskusi dengan KPU, apakah melanggar kalau kampanye di kampus?
melanggar katanya. Iya, kalau kampanye, ayo pilih saya. Nah, kalau saya bilang, ketika dia kampanye, beberapa calon kita hadirkan, kita bedah visi misinya, justru kan itu menjadikan pendidikan politik. Toh nanti dia mau ikut atau nggak mau milih, itu pilihan di belakang, ya kan? Yang tidak boleh itu, misalkan saya sebagai hari ini dapat amanah ketua, saya memaksa seluruh staf saya, mahasiswa saya, anggota senat, dosen untuk memilih pasangan A. Itu baru yang dilarang. Tapi kalau menghadirkan dan membedah visi misinya, justru itu yang kita harapkan. Saya berharap para mahasiswa jangan berpikir atau memiliki pola pikir yang terlibat dalam politik praktis, itu tidak boleh. Justru cara pemikir itu, mohon maaf, saya kurang sependapat. Kalau Anda masih berpikir itu, kita nggak akan pernah merdeka. Soekarno, Hatta, Sultan Syahrir, dan sebagainya, mereka itu para mahasiswa yang berpolitik dan akhirnya memerdekakan kita. Itu saja catatan saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau kurang berkenan dan sebagainya. Salam hormat untuk Imron, untuk Tri Adi, Mas Hengki, dan rekan-rekan sekalian. Saya sangat suka dan menikmati alur pola pikirnya dan luar biasa. Dan mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan. Saya sangat menikmati sekali. Terima kasih Imron, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dr. Haris Hijrah Wicaksana SMSI yang telah memberikan pencerahan, wejangan kepada kita semua sebagai anak-anak muda, sebagai anak-anak milenial, zilenial terkait dengan hari ini pemuda tidak boleh apolitis, terutama dalam konteks perkembangan politik mutakhir, karena memang hari ini keputusan-keputusan yang hari ini kita nikmati, yang kita jalani juga bagian dari keputusan politik. Oleh karena itu tadi Pak Dr. Haris menyebut ada sekitar 5 poin yang sangat substansial dan itu perlu kita refleksikan teman-teman semua. Misalnya tadi terkait dengan yang kemudian tadi di pertengahan kita ulas, bagaimana hari ini mahasiswa ataupun pemuda juga perlu memberikan pandangannya dan keterlibatannya dalam politik, karena sesuatu yang kemudian tidak peduli terhadap tidak mengikuti perkembangan harga minyak naik dan seterusnya, itu juga bisa dikatakan kita tidak boleh apolitis atau bahkan tidak boleh buta politik begitu. Karena itulah yang kemudian menentukan hidup kita, termasuk juga tadi ketika hari ini misalnya Pak Dokter menyebut bahwa memang asumsi yang berkembang itu nanti Koalisi Indonesia Bersatu ataupun PDIP itu nanti daerah juga akan mengusung Mas Ganjar ketika elektabilitas dan popularitasnya juga masih tinggi begitu, karena mungkin secara rasional partai politik yang sedang berkuasa juga pasti akan mempertahankan kekuasaannya itu sendiri. Toh tidak mau tadi ya seperti yang disampaikan Pak Dokter, karena politik itu ya rasional teman-teman semua. Meskipun hari ini mungkin kita tadi yang sebelum Pak Dokter juga masuk ke dalam ranah oligarki politik atau postmodernisme politik yang kemudian itu berdampak pada meningkatnya ongkos politik atau mahar politik. Nah, oleh karena itu mungkin dari diskusi kita pada malam ini juga sangat menarik, dan terima kasih banyak atas pandangan dari Pak Dr. Haris Hijrah Wicaksana SMSI dan beberapa pemantik kita diskusi pada malam hari ini, termasuk Kang Tri Adi Bangsawan dan Mas Hengki. Nah, mungkin sebelum kita akhiri, mungkin ada closing statement dari Mas Hengki terkait diskusi yang sudah kita bangun. Waktu dan ruang kami persilakan. Baik, terima kasih Imron. Sebenarnya saya ingin menyampaikan kepada kawan-kawan bahwa semua kemungkinan bisa terjadi di dalam politik. Termasuk Hamin 1 hari pun bisa jadi peta perpolitikan itu berubah. Tidak ada yang mustahil dalam politik. Semua bisa berubah. Dan juga saya ingin menyampaikan bahwa jangan pernah kita menanamkan diri kita itu seolah-olah idealis. Karena mungkin Adinda bagus tadi mungkin memang baru menyadari itu. Karena dulu sewaktu saya awal-awal kuliah semester 1 dulu, S1 dulu, juga berpikiran seperti itu. Sekarang saya sudah selesai kuliah S1, lanjut S2, sekarang makin kesini makin menyadari bahwa doktrin-doktrin itu bukan untuk diikuti, bahwa doktrin-doktrin itu adalah untuk digali dan dipelajari. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Mas Hengki Primana, kemudian juga kami sampaikan kepada Tri Adi Bangsawan dan Pak Dr. Haris Hijrah Wicaksana SMSI dan beberapa kolega, sahabat, dan rekan-rekan yang sudah bersedia hadir pada diskusi kita pada malam hari ini. Sebelum kita akhiri, mohon kesediaannya untuk menyalakan videonya, nanti akan kita dokumentasikan terlebih dahulu.
Mangga teman-teman semua boleh dengan segala hormat untuk Lapor. buka on kamera. Oke, yang lain? Paling ganteng Mas Hengki ini ternyata ya. Siap Mas. Oke, baik. Salam Kalau dari gitu, siap Mas Alexis. Tampan juga nih Mas Alexis. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. 1, 2. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di acara Lingkar Studi Politik Series berikutnya. Kami mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya apabila tadi ya, mohon maaf atas tutur kata ataupun perilaku yang kurang berkenan dari kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak yang tak terhingga kepada rekan-rekan semua. Sampai jumpa di acara kami selanjutnya. Dan tentu kita harus membangun konsolidasi demokrasi lebih lebih menarik lagi. Baik, saya akhiri dengan mengucap ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahumma wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Pak Dokter. Oke, sama-sama, sukses semuanya. Amin, Studi amin. yang S2 sukses. Amin. Oke, terima kasih banyak Mas Hasim dan teman-teman yang lain. Kang Tri lagi ngobrol ya. Oke, kalau tidak ada kita akhiri teman-teman. Terima kasih. Keren Bang, keren. Ya Allah.